Halo Sobat Indak, ketemu lagi di Indak Podcast Jejak Industri dan Perdagangan. Nah, ini Indak Podcast sebuah ruang di mana diskusi segala tentang informasi mengenai industri dan perdagangan. Nah, bersama saya Efta dan rekan saya Dr. Fikri. Ya. Jangan Ya. dibilang dokter. Kita akan membahas atau akan menemani dalam perbincangan yang cukup menarik hari ini, dan tentunya Sobat Indak ini wajib mengetahui seperti apa dan bagaimana sepak terjang dari sebuah badan yang Satu layanan yang ada di lembaga yang atau biasa disebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang disingkat dengan BPSK. Ya, betul ya? Ini bukan di layanan di dinas. Iya betul. Ini ada sendiri ya lembaga yang di luar dinas perindustrian perdagangan, tapi dibawahi oleh salah satu UPT di dinas. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen. Oke, untuk itu hadir bersama kita dengan saat ini narasumber yang sangat berkompeten, yaitu Pak Munajat. Beliau adalah Wakil Ketua dari BPSK Kota Palu. Dan salah satunya lagi narasumber Ibu Tuti. Beliau adalah anggota dan fungsional ya dari unit UPT P2K. Selamat datang Pak Munajat dan Ibu Tuti. Oke. Dan terima kasih sudah hadir di Indak Podcast. Nah, langsung saya barangkali Pak Fik. Sedikit menjelaskan bahwa ini sebenarnya tujuannya kita mengedukasi mengedukasi masyarakat, kami juga selaku aparat terkait perlindungan konsumen. Betul sekali. Nah, ini ternyata ini udah lama ini undang-undangnya. Iya. Tapi masih banyak yang belum tahu. Iya, betul. Dan saya yakin bahwa teman atau Sobat Indak itu masih banyak yang belum tahu. Ternyata apabila kita itu dalam suatu ini ada masalah terkait kayak barang bekas bermasalah dengan produsennya atau yang menjual atau ternyata ada lembaganya. Betul sekali. Nah, untuk komplain gitu. Oke, mungkin langsung saja ke Pak Munajat. Pak Munajat ini sebenarnya bisa diceritakan apa sebenarnya BPSK ini gitu. Silakan. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ucapkan terima kasih pada Indak Podcast nih yang telah mengundang kami. Ya, artinya dalam kesempatan ini saya ingin juga sedikit menggambarkan terkait soal BPSK ini. Memang BPSK ini dalam tahun-tahun ini mungkin sudah, kalau kami sudah 2 periode ini di BPSK. Cuman dalam konteks pengenalan di masyarakat ini mungkin masih agak kurang. Nah, untuk itulah saya mengucapkan terima kasih di podcast ini supaya ada kejelasan juga BPSK bahwa ada BPSK di Kota Palu terkait bagaimana lembaga ini menyelesaikan sengketa konsumen antara konsumen dan pelaku usaha. Baik, BPSK ini adalah singkatan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, BPSK ini adalah lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan umum. Di luar pengadilan umum. Jadi, kenapa penting peran BPSK ini? Ini dibentuk, sehingga pentingnya dibentuk BPSK ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Nah, perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 ini berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini sangat memberikan peran penting bagi BPSK untuk perlindungan konsumen. Yang pertama, poin pentingnya itu adalah BPSK ini dibentuk untuk ada 4 poin, di situ beberapa poin. Yang pertama, poin itu adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri, di mana peran BPSK ini sangat dibutuhkan dalam melindungi hak-hak konsumen sebenarnya. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sudah diatur, ada hak dan kewajiban konsumen, ada hak juga terkait dengan hak dan kewajiban pelaku usaha. Nah, di situ poin pentingnya. Yang kedua,
poin BPSK ini yang penting juga adalah soal penyelesaian sengketa alternatif. Artinya bahwa BPSK ini sebagai bentuk alternatif di luar pengadilan, bahwa ketika ada perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha, BPSK ada hadir BPSK di situ. Dia tidak, artinya begini, kalau dalam konteks masyarakat betul, kalau kita ke pengadilan itu repot, tapi secara alternatif ada BPSK dengan artinya masyarakat mudah mengakses ketika ada perselisihan dan yang ketiga poin itu adalah bagaimana efisiensi BPSK ini melakukan penyelesaian sengketa ini. Efisiensi, dia hanya memerlukan waktu yang sangat singkat. Karena kita diberikan dalam undang-undang itu hanya 21 hari kerja, itu harus selesai. Harus selesai. Yang ketiga, selanjutnya itu poin pentingnya juga bahwa penyelesaian sengketa konsumen ini di BPSK itu ekonomis. Tidak memerlukan biaya. Gratis. Berarti ini masyarakat yang miskin ini bisa menjangkau. Semua masyarakat itu bisa menjangkau akses kepada BPSK. Nah, poin penting yang paling terakhir adalah keamanan hukum sebenarnya. Nah, keamanan hukum ini bagaimana BPSK itu mengambil peran soal bagaimana kelancaran transaksi jual beli antara konsumen dan pelaku usaha. Bahwa ada jaminan hukum di situ. Sehingga bahwa masyarakat ini sebagai konsumen mengerti dirinya bahwa mereka merasa terlindungi, bahwa ada hukum, ada undang-undang yang melindungi mereka. Nah, itu poin pentingnya ketika BPSK hadir. Saya kira ini gambaran umum saja yang saya bisa dapat berikan terkait kenapa BPSK ini dibentuk, untuk apa dia hadir. Ya, saya kira poin-poin tadi itu bahwa BPSK ini bekerja menyelesaikan sengketa secara efisien, secara ekonomis, cepat, aman, dan tidak memerlukan biaya. Itu prinsipnya. Ya, itu prinsipnya melindungi hak-hak konsumen. Saya kira itu gambaran yang saya. Oke, kita lanjut kayaknya ke Ibu Tuti dulu ya. Ibu Tuti ya. Bu Tuti ini bisa dijelaskan sedikit fungsi dan wewenang yang dimiliki BPSK dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Terima kasih Bu Eta. Ya. Jadi sebagai informasi bahwa BPSK ini di Sulawesi Tengah sudah terbentuk ada 4 BPSK. Jadi di BPSK Kota Palu, BPSK Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Toli-Toli. Untuk Sulawesi Tengah ya. 4 aja. Ini 4 ini karena dia ada karena ada masalah konsumen atau memang ditunjuk dari, kenapa bisa jadi cuma ada 4 dari 13 kabupaten ini kan? Betul, 12 Itu dasarnya apa? Harapannya memang BPSK ini dibentuk oleh pemerintah di tingkat kabupaten kota. Jadi memang sebenarnya harapannya di semua kabupaten dibentuk BPSK. Cuma karena anggaran yang terbatas, sehingga di Sulawesi Tengah baru terbentuk 4 ini. Harapannya tahun ini atau tahun depan Dinas Perindak akan membentuk 1 BPSK lagi di Kabupaten Banggai. Oh, inisiatornya tetap Dinas Perindak Provinsi? Iya, karena sumber penganggarannya dari Dinas Perindak Provinsi. Nah, terkait tugas dan wewenang BPSK, jadi BPSK ini tugas utamanya adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Dan konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir dari pengguna transaksi perdagangan di masyarakat. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah BPSK juga bisa menerima konsultasi, memberikan bantuan konsultasi terkait perlindungan konsumen. Yang ketiga, BPSK melakukan pengawasan terhadap klausula baku. Jadi ada perjanjian yang secara sepihak dari pelaku usaha kepada konsumen. Nah, ini kan sesuatu yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen tadi, sehingga peran BPSK dalam mengawasi perjanjian klausula baku tersebut. Iya. Dan Saya bisa menjelaskan mungkin ya. Sampai Saya kira ini dialog sangat penting. Saya kira penting juga masyarakat untuk mengedukasi masyarakat agar pengetahuan masyarakat terhadap undang-undang perlindungan konsumen berkaitan dengan keberadaan BPSK sebenarnya.
Ini kan semua dasar payungnya adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 99. Di dalam undang-undang itu amanah, diberikan amanah kepada pemerintah. Itu di pasal berapa saya agak lupa, mungkin di pasal berapa, bahwa setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia itu harus ada yang namanya BPSK. Itu amanat undang-undang. Nomor 8 tahun 99. Cuma kebetulan di Sulawesi Tengah dari 12 kabupaten satu kota, ini baru 4 yang sudah dikatakan Ibu tadi bahwa baru 4 yang ada kita. Nah, itu mungkin berkaitan dengan soal anggaran. Jadi selama ini baru dari tahun awal umpamanya sampai sekarang baru 4. Jadi kabupaten yang nggak ada Belum ada. BPSK-nya gimana itu? Ya. Jangkauannya masyarakat terhadap sengketa konsumen gimana? Jadi ada beberapa, sekiranya begini, mungkin cakupan wilayah yang di BPSK di mana saja dia menangani, sekiranya begini, karena ini amanat undang-undang setiap kabupaten kota itu harus ada BPSK, cuman kebetulan Sulawesi Tengah ini baru 4, jadi biasanya kita menangani wilayah yang terdekat, gitu ya. Cuman dalam konteks umumnya bahwa semua orang bisa dilayani di sini. Contoh yang kami berikan di sini, BPSK Kota Palu pernah menangani kasus. Cuman lokusnya itu ini ada di Gorontalo. Saya gini, ya misalnya gini nih, ada pembeli dari Palu, penjualnya pelaku usahanya di Gorontalo. Jadi itu biasanya kita ada koordinasi antara BPSK di kabupaten lain. Jadi misalnya bagaimana kita menangani ini? Oh iya, lokusnya ada di Gorontalo. Kita biasa menghubungi BPSK di Gorontalo bahwa ada konsumen yang dari sini, cuman lokusnya ada di Gorontalo. Ada koordinasi, ada kerjasama di beberapa BPSK seluruh Indonesia. Nah, cuman itu tadi bahwa harusnya dipahami bahwa undang-undang ini amanat undang harusnya ada semua. Setiap kabupaten ya. Ya, setiap kabupaten kota itu harus ada yang namanya BPSK. Artinya masyarakat yang kabupaten yang tidak ada BPSK-nya bisa datang aja ke BPSK Bisa. Kota Palu. Yang terdekat. Ya, kemarin juga kami menangani dari Parigi, Parigi. Mungkin kalau Sigi juga masuk di wilayah Kota Palu yang terdekat, ya toh, yang terdekat untuk pelayanan dari penyelesaian sengketanya itu. Oke. Kalau kita bicara tadi amanat undang-undang itu untuk setiap kabupaten minimal ada 1 ya, setiap kabupaten. Itu kalau bisa tahu itu kendalanya apa? Kenapa di Sulawesi Tengah ini 13? Tadi kan udah disebutin. Oh sudah. Jadi Dari sisi anggaran. Saya kira itu kan artinya tidak diserahkan kepada pemerintah provinsi. Ini juga berkaitan soal anggaran bagaimana pembentuknya. Cuman kalau saya bilang bahwa itu kabupaten kota itu bisa meminta untuk membentuk yang namanya BPSK. Mengusulkan gitu. Mengusulkan untuk Mungkin lebih bagusnya dibikin virtual. Iya bisa. Ya, karena pameran aja bisa virtual. Iya. Kenapa layanan seperti ini yang sebenarnya amanat undang-undang nggak bisa dibikin virtualnya? Artinya ini cuma saran aja. Iya, bukan bisa. Ya, gitu kan. Bisa, dia tidak perlu tatap muka. Cuma masalahnya ini kan bicara sengketa kan harus ada duduk bersama ya. Iya. Duduk temu. Nah, itu yang agak susah kalau virtual gitu kan, harus via Zoom ke apa. pengalaman kami waktu Memang ada gitu kasus. COVID, Ada. jadi waktu itu kan COVID, ada apa namanya pembatasan, ya kan? Jadi waktu itu pernah kami menangani kasus secara Zoom, jadi secara online Pak. Menyelesaikannya. Online ya. Ah, itu Jadi konsumen sama pelaku usahanya dipertemukan ya. via Zoom. Kayak Gorontalo tadi, siapa yang mau datang? Itu karena kondisi COVID ya, jadi kalau sekarang mungkin tatap muka. Oke, jadi Sobat Indak nanti ini ternyata kita baru tahu bahwa memang BPSK ini penting ya untuk menyelesaikan. Jadi Sobat Indak yang ada sengketa terkait dengan bermasalah soal jual beli itu dengan produsennya atau dengan penjualnya, itu bisa langsung ke BPSK yang ada di lokasi Sobat Indak masing-masing. Namun untuk Kota Palu atau untuk Sulawesi Tengah sendiri itu masih ada 4 yang tadi di Kota Palu, kemudian Donggala, di Toli-Toli dan Morowali. Dan jadi berarti untuk kabupaten yang ada di sekitar itu bisa merapat ke kabupaten yang sudah disebutkan. Nah, sekarang kita langsung ke ini ya Pak Afif barangkali. Bagaimana proses
ketika misalnya saya sebagai konsumen Ya. mendapat kasus, ada masalah dengan Ya, mau silakan. lapornya kemana? Iya, saya bagaimana proses awalnya? Silakan. Ya ini sebenarnya yang penting bagi Ya. masyarakat supaya menjadi pengetahuan kita. Saya ini punya pengalaman, misalnya ini masyarakat punya pengalaman, saya ada kasus nih terkait dengan persediaan jual barang. Cuman harus kita duduk bersama juga, artinya mendudukan bahwa apa sih yang namanya konsumen itu? Harus kita mengerti dulu. Di BPSK itu hanya melayani pengaduan yang namanya konsumen akhir. Nah, konsumen akhir ini yang langsung mengkonsumsi menggunakan barang dan jasa itu. Bukan ada yang namanya konsumen antara. Konsumen antara ini harus dipahami juga. Konsumen antara itu adalah orang yang membeli barang atau menggunakan jasa yang kemudian dia jual lagi. Ya, itu kalau bisa dibilang mohon maaf ya, kan konsumen abu-abu ya. Nah, yang di BPSK yang masuk kepada BPSK ini adalah konsumen akhir, pengaduan konsumen akhir. Namun, ketika misalnya terjadi perselisihan antara konsumen akhir ini, BPSK tidak serta-merta juga menerima pengaduan, ya toh, cuman karena dilihat juga bahwa barang bukti harus diserahkan. Nah, BPSK ini dalam pengaduan masyarakat ini terbuka, datang secara langsung ataupun melalui via telepon itu bisa. Oh, ada Melalui call surat, center-nya? iya, melalui surat tertulis dan tidak tertulis pun bisa. Setiap pengaduan kita terima. Cuman dalam pengaduan ini, apakah misalnya ketika misalnya saya mengkonsumsi barang kemudian ada kerugian yang di saya misalnya membeli produk atau menggunakan jasa, seharusnya kita kembalikan dulu ke misalnya ke produsennya. Ketika produsennya tidak ada kesepakatan, nah ini baru terjadi yang namanya perselisihan. Tidak serta-merta dia datang langsung mengadu. Jatuhnya fitnah. Iya, jatuhnya fitnah. Nah, itu harus ada sudah dari situ. Dia kita kembalikan dulu. Ketika tidak terjadi penanganan kedua belah pihak ini masih terjadi sengketa, disitulah baru kita. Nah, itu tadi prosedurnya bahwa datang ke BPSK, silakan BPSK terbuka baik tertulis maupun tidak tertulis, mau datang langsung atau melalui via telepon, silakan. Mekanismenya itu seperti itu, datang membawa semua barang bukti yang kemudian nanti BPSK ini melihat berkumpul dari 9 anggota BPSK ini melihat apakah ini menjadi kewenangan BPSK untuk selanjutnya nanti masuk pada persidangan. Nah, saya kira itu. Ini yang penting di masyarakat yang harus dilihat. Jadi datang bawa bukti, Ya, bukti. kemudian Dan identitas identitas diri, dilaporkan ke BPSK, kemudian BPSK kembalikan dulu ke produsen atau pelaku. Tidak, bukan kembalikan. Ini kita konsumennya, kita anjurkan, sarankan berkomunikasi dulu. Awalnya itu kita tabayun istilahnya. Iya. Tabayun dulu sama produsennya. Iya. Saya ada gini. Iya. Benar tidak ini? Kalau misalnya Kalau dia tidak ada dianggap tidak respon, Nah. baru lapor. Kalau tidak pelaku usaha yang tidak merespon itu baru. Itu berapa lama Pak jangka waktu 3 hari dari. pelaporan itu dari pengaduan itu ya? Jadi kata kuncinya sengketa. Ketika sudah terjadi sengketa bisa ditangani oleh BPSK. Ketika masih bersifat pengaduan biasa itu masih bisa dikonfirmasi lagi dulu ke produsennya. Nah, kemudian konsumen atau masyarakat yang ingin datang ke BPSK membawa data diri, kemudian bukti-bukti. Di BPSK kami dibantu oleh sekretariat. Jadi ada sekretariat yang akan menerima pengaduan tersebut. Nah, kantor kami beralamat di Jalan Kartini nomor 42, Kota Palu ya? Kota Palu. Ya. Oh, berarti prosedur pelaporan ini bukan langsung ke BPSK-nya ya, bukan langsung ke unit UPT Pengawasan Perlindungan Konsumen. Kalau sifatnya pengaduan bisa datang ke unit UPT Dirwakan. Ketika itu sudah terjadi sengketa, tidak ada kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen, kemudian diteruskan ke BPSK untuk disidangkan. Ya. Ini perlu terus diinformasikan Betul ya. Jadi terkait BPSK ini. Tadi ini bicara ini kan sengketa ini kan harus ada, kalau bicara begitu kan ada harus ini unsur hukumnya, orang hukumnya. Nah, di dalam BPSK sendiri ada nggak
unsur hukumnya, orang hukumnya, pengacara kan, Jadi, atau lembaga hukum gitu. memang di Permendak 72 tahun 2022 pada saat seleksi anggota BPSK memang syarat utamanya adalah diutamakan pelamar yang memiliki latar belakang sarjana hukum minimal. Iya. Jadi Tapi dari 9 anggota BPSK ini harus ada yang namanya sarjana hukum. Dia satu. Harus ada yang namanya sarjana. Minimal satu ya, Ya. minimal ada. Jadi maksudnya kalau berarti dalam keanggotaan BPSK ini memang sama sekali nggak ada yang ibaratnya berlabel dia pengacara. Ini ada. Berarti semua unsur yang tadi disyaratkan di Permendak tadi itu Ya. dia sarjana hukum, tapi dia tidak betul pure orang dari sisi pengacara karena Ya, ini kan bicara sidang kan. ya. Berarti tidak ada. Kalau begitu, kalau ada kasus ketika si produsen itu bawa pengacara, gimana yang konsumen pelapor ini? Nggak ada. Apakah dari teman-teman BPSK yang jadi anunya pendamping hukumnya, ibaratnya kayak Pendamping, begitu, ya. pendamping hukumnya? Nah, begini, di BPSK ini kan ada 3 unsur, ya toh. Anggota BPSK itu ada 3 unsur. Unsur pemerintah itu unsur konsumen. Ini keterwakilan dari konsumen. Ini unsur pelaku usaha. Jadi dari 3 unsur ini ada dalam BPSK Kota Palu ada 9 anggotanya. 3 orang dari unsur pemerintah, 3 orang dari unsur pelaku usaha, 3 orang dari unsur konsumen. Dan ini keterwakilan. Nah, kalau berkaitan dengan misalnya apa yang disebutkan teman tadi bahwa misalnya ada pelaku usaha atau apa? Produsen umpama kan ada Ya, kasus saya pelaku pernah usaha, baca. ya, kita anggap pelaku usaha itu Dia membawa datang dengan pengacara. iya. Saya kira itu memang bisa. Mereka mewakilkan kasusnya mereka kepada pengacara. Jadi saya cerita sedikit, ada kasus juga yang pernah kami tangani berkaitan, saya tidak sebut namanya, ini pihak rumah sakit saya. Kemudian dari rumah sakit itu mewakilkan mereka itu kepada pengacaranya. Jadi ada yang penting ada surat perwakilan bahwa ini dari pelaku usaha ini diwakili oleh ini, berarti tanda tangan surat perwakilan lah. Itu tidak ada masalah, tapi kita juga tetap melakukan persidangan itu. Melakukan persidangan. Ya intinya ini sebenarnya persidangan BPSK ini kan supaya ada titik tengahnya kan, Ya. secara kekeluargaan sebenarnya kalau digambarkan. Ya, Gitu, Pak. jadi intinya sebenarnya BPSK ini sebenarnya bukan ya itu tadi bahwa ini adalah memudahkan akses masyarakat terkait penyelesaian. Supaya kan jangan sampai ada Ya. pidana Nah. perdata itu ya. Kalau soal itu mungkin ada juga berkaitan dengan BPSK. Cuma misalnya begini, di BPSK ini kan intinya adalah win-win solution. Iya, toh? Nah, kedua belah pihak ini sama-sama merasa tidak terbebani dengan karena di dalam persidangan, mekanisme persidangan yang ada di BPSK itu ada 3 tahapan persidangan, yaitu adalah konsiliasi. Konsiliasi ini persidangan yang misalnya di dalam pertemuan itu kami mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk saling berdiskusi memutuskan apa yang kami bersifat pasif. Anggota BPSK ini bersifat pasif untuk silakan mereka berkomunikasi untuk mendapatkan kesepakatan mereka berdua. Nah, ada yang namanya persidangan yang melalui mekanisme mediasi. Nah, mediasi ini BPSK ini berperan sebagai mediator. Jadi mereka berdua, pelaku usaha dan konsumen saling berkomunikasi, kemudian ada kesepakatan berdua, maka kesepakatan itulah yang menjadi keputusan mereka berdua yang dikuatkan oleh putusan BPSK bahwa mereka sudah terjadi kesepakatan berdua. Mediasi. Iya, ada yang namanya arbitrase. Arbitrase ini adalah sidang yang secara lebih keseluruhan itu menjadi BPSK ini menjadi majelis ini menjadi hakim. seluruh Seluruh keputusan ada di BPSK. majelis. Semua keputusan ada di BPSK. Artinya sudah betul-betul Ya, si konsumen sama ya, produsen nggak bisa dianu lagi, nggak bisa di titik temu sudah. Itu sudah Sudah tidak ada sudah. paling Itu tinggi. sudah ya. tinggi sekali, sudah bermasalah. Iya, kalau sekali. untuk BPSK Kota Palu sudah sering itu ya terjadi itu yang tadi yang level tertinggi itu yang Arbitrase. Kalau untuk arbitrase kami sebenarnya bukan tidak menyarankan. Itu biasanya begini. Di persidangan BPSK ini kami
itu awalnya mempertanyakan dulu kepada kedua belah pihak. Mediasi atau Ada tiga tahapan. Apakah konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Nah, ini pilihan kedua belah pihak. Kalau terjadi kesepakatan kedua belah pihak bahwa misalnya memilih salah satu metode penyelesaian itu, maka kita akan melanjutkan persidangan. Tapi kalau misalnya salah satunya tidak ketemu, bagaimana? itu tidak akan terjadi persidangan karena tidak ada kesepakatan. Kita mau melakukan apa? Saya kira langsung ke arbitrase. Oh, Kalau sama-sama tidak sepakat, umpama kayak Bung Esta sering kita maunya mediasi, saya nggak mau pokoknya. menyarankan ketika masuk pengaduan itu masuk ke BPSK, kan kita sudah menyarankan ini mediasi, cocoknya di mediasi itu kan kedua belah pihak supaya ada win-win solution yang didapat berkaitan dengan itu. Jadi untuk Kota Palu sendiri belum ya, BPSK belum pernah sampai ke itu ya. Arbitrase Sudah ada juga. udah ada kasusnya. Dari tiga metode ini bukan jenjang, dia pilihan. Pilihan, ya. Jadi Iya. dari tiga ini konsumen dan pengusaha mau pilih yang mana. Dan Pengalaman ada nggak kejadian yang arbitrase ada? Pernah ada. Oh, ya. Kalau sanksi itu seperti apa misalnya? Sanksi yang diberikan ketika misalnya setelah putusan dari BPSK tadi? Ada sanksi Sanksinya sendiri bersifat administrasi. Jadi ya. contoh kasus pembiayaan leasing. Jadi waktu itu konsumen menuntut agar biaya denda itu dihapuskan. Jadi pada akhir kesepakatan disepakati denda dihapuskan sekian 50% dan sisa pokok tunggakan itu harus dibayarkan sesuai kesepakatan waktunya tanggal berapa. Ini putusan sebenarnya tetap juga forum kedua belah pihak. iya, tidak ditentukan. cuman BPSK lebih aktif di sini Iya. ya. yang tadi win-win solutionnya yang Bukan sama-sama biasanya. enak gitu ya. Kan biasanya begini, kalau terjadi misalnya perselisihan di luar, ini jarang ketemu nih antara konsumen dengan pelaku usaha ini. Jadi dengan hadirnya BPSK ada menjadi media untuk mereka bertemu untuk membicarakan apa yang menjadi keputusan mereka sebenarnya gitu. Ini anunya BPSK sebenarnya. Ya, namanya mediasi. Mediasi ya, Jadi kita bertindak aktif. Jadi bagaimana kira-kira sampai ditemukan kesepakatan kedua belah pihak. Itu kan tadi prosesnya sampai 21 hari. Iya. Itu selama ini kejadian ada nggak lebih dari 21 hari gara-gara nggak pernah dapat win-win solutionnya? Kalau untuk kasus-kasus sekarang jarang kita melakukan sampai 21 hari lebih. Malah biasa 1 hari biasa selesai kita di. 1 hari kita selesai. Jadi misalnya dipertemukan hari ini 1 jam kita duduk sama-sama sepakat mereka berdua selesai. Sebenarnya intinya di Iya. si pelapor sama Dan yang paling melapor. banyak kalau kasus yang kita laksanakan itu paling banyak 2 kali sidang atau 3 kali sidang selesai mereka. Sepakat sudah mereka. Karena itu yang kita percepat. Karena itulah poin penting itu bahwa BPSK ini penyelesaiannya sengketa cepat, aman, efisien, murah. Ya, nah ini Sobat Indak ini penting sekali. Jadi untuk Anda Sobat Indak, apakah Anda konsumen akhir ataukah Anda pelaku usaha yang ada masalah terkait dengan perdagangan tadi, ya, dengan itu bisa langsung ke BPSK sekali lagi, langsung ke BPSK di kabupaten masing-masing yang ada ya, yang di Sulawesi Tengah. Ya, tadi ada Donggala, Ya, Toli-Toli, Donggala. Morowali sama Kota Palu. Oke, nah kita langsung lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini apa yang menjadi kendala atau tantangan yang sering dihadapi oleh BPSK? Udah berulang tadi. Ya. Ini menarik. Ya, baik dari sisi apa namanya internal Ya, eksternal lain. Baik, saya kira ini menarik. Permasalahan itu sebenarnya mencuat dari awal tadi kita bahwa kenapa ini BPSK kok tiba-tiba baru tahu nih ada BPSK ini. Nah, secara internal ini kan harusnya menjadi tugas kami untuk memperkenalkan kepada masyarakat BPSK ini ada loh di Kota Palu. Nah, berkaitan dengan secara internal ini saya belak-belakan saja bahwa salah satunya adalah terkait dengan anggaran. Kenapa? Itu kita untuk memperkenalkan kepada masyarakat ini harus perlu sosialisasi.
yang masif kepada masyarakat terkait dengan perlindungan konsumen yang dihitung oleh BPSK itu sendiri. Karena tujuan daripada undang-undang perlindungan konsumen ini sebenarnya sangat bagus, bahwa memberikan kemandirian kepada konsumen untuk dapat melindungi dirinya, bahwa mereka tahu ada hak-hak mereka di situ, bahwa mereka dilindungi hak-haknya sebagai konsumen. Itu tujuan dari undang-undang perlindungan konsumen. Jadi mereka mandiri, pemberdayaan terhadap itu. Saya ketika membeli saya terlindungi. Yang kedua, ini menuntut bahwa konsumen harusnya cerdas terkait dengan membeli, menggunakan jasa, itu cerdas. Ini bukan soal, saya maaf ini, kadang-kadang kita konsumen misalnya gini, ketika membeli satu barang, merasa uang ada, tanpa melihat bahwa ini barang bermanfaat untuk dia, kualitas berapa, ini berkaitan dengan gengsi juga kan, beli saja. Ternyata di situ ada kadaluarsanya, ada timbangannya yang kurang, tidak sesuai, apa segala macam. Nah ini yang harus telitilah membeli satu produk. Yang kedua juga saran buat ini para pelaku usaha. Ya, salah satu haknya konsumen ya saya bilang. Haknya konsumen itu adalah bagaimana dia mendapatkan informasi yang benar terhadap satu barang. Nah, ketika hak ini menjadi haknya konsumen, seharusnya itu menjadi kewajiban para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar. Nah, kadang-kadang ini terbalik ini. Pelaku usaha memberikan promo bahwa barang ini bagus apa segala macam, ternyata informasi tidak sesuai dengan apa. Nah, itu ada yang dilindungi terhadap itu. Konsumen Jadi membuat iklan jangan berlebihan. Memang perannya BPSK memberikan informasi itu Untuk ada memang untuk katanya. itulah kendala kami untuk memberikan informasi-informasi itu, sosialisasi terhadap masyarakat terkait undang-undang perlindungan konsumen terhadap BPSK itu terkenal soal. Yang kedua juga soal regulasinya sendiri, undang-undangnya sendiri. Maaf di dalam kadang-kadang kami juga berdebat terkait undang-undang karena payung hukum kami adalah undang-undang 28, tapi kan yang namanya ada sumber hukum lain, misalnya gini. Kami payung hukumnya undang-undang 28, tapi ketika misalnya berkaitan dengan misalnya soal kesehatan kan ada undang-undang kesehatan juga ini, ya melindungi mereka. Jadi ini sebenarnya, tapi menarik sebenarnya di BPSK itu bahwa tidak serta-merta kami menggunakan yang namanya undang-undang 28, tapi ada sumber hukum lain yang bisa diterapkan di dalam undang-undang konsumen. Betul seperti itu. Jadi secara internal itu kendala kami berkaitan dengan anggaran yang kemudian ini juga bagaimana keanggotaan BPSK ini misalnya soal kesadaran hukumnya juga mungkin terbatas ya, karena mungkin soal pengetahuan atau apa ini juga harus ada edukasi juga, bukan hanya kepada masyarakat tetapi anggota BPSK juga harus memberikan edukasi terhadap undang-undang segala macam itu, ya kan? Yang ini juga akan berimplikasi kepada masyarakat ketika kurangnya sosialisasi di masyarakat, secara otomatis masyarakat tidak tahu. Nah itu yang menjadi kendala. Di dalam BPSK sendiri ada nggak tupoksi untuk itu jadi semacam promosi mengedukasi masyarakat, bukan cuma kerjanya itu pas ada proses sidang atau pengaduan aja. Ada nggak? Ada. Jadi di Undang-Undang 8 itu tentang BPSK, di situ ada dijelaskan tentang pendanaan BPSK. Jadi pendanaan BPSK ini ditujukan untuk yang pertama adalah honorarium anggota dan sekretariat, dan yang kedua adalah operasional. Jadi biaya operasional ini yang bisa digunakan untuk sidang dan sosialisasi. Itulah yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang peranan BPSK. Semoga podcast juga bagian dari kita membantu teman-teman BPSK gitu ya. Saya kira ini juga bentuk kerjasama kita untuk membuat. Itulah yang saya bilang, kami terima kasih juga ini BPSK diundang di podcast ini. Sebenarnya kita juga awam sebenarnya. Makanya kita mau cari. Nah, kalau kita bicara tadi sosialisasi, ya kita coba ya, itu sudah pernahkah dilakukan selain misalnya, apakah sudah ada
sosialisasi di. Iya, jadi setiap tahun kami selalu melakukan sosialisasi. BPSK-nya sendiri, Ya. BPSK-nya sendiri. BPSK sendiri sudah melakukan sosialisasi. Kalau kemarin kita sudah melakukan sosialisasi di 4 kecamatan. Iya. Melakukan pertemuan yang kemudian juga melakukan sosialisasi kepada mahasiswa. Oh, iya. Atau mengundang mahasiswa. Dan kadang ada juga teman-teman dari mahasiswa kalau KKN PPL ya. Ya, itu mereka PPL juga di kantor. Di dinas. Di BPSK. Oh, iya. Nah, ada juga ini kebetulan misalnya begini, bukan hanya serta-merta bahwa kami kekurangan anggaran tiba-tiba berhenti begitu saja. Nah, ada inovasi yang kami lakukan. Kami datangi nih kelurahan nih. Ya, BPSK datangi kelurahan nih. Minta tolong Pak, kalau ada kegiatan di situ, kami ada ini BPSK, tolong diundang kami. Ya, jadi mungkin kami tidak melakukan kegiatan sosialisasi, tapi kami ingin diundang untuk supaya sosialisasinya diikut sertakan untuk sosialisasi. Gitu. Jadi bisa orang bilang bisa nebeng begitu. Ya, itu misalnya ada musrembang kah atau apa di kelurahan, tolong kami diundang. Kalau mau lebih luas lagi itu mungkin pas proses sholat berjamaah, mungkin sholat Jumat atau apalah, sholat yang bisa 5 menit aja seperti penyampaian Pak Lurah biasa kalau di masjid kan, cukup untuk menginformasikan bahwa lo ada lembaga ini, lembaga sengketa konsumen. Selama ini sosialisasi yang kami telah lakukan, jadi ada dua, ada yang sosialisasi secara langsung, yaitu yang di hotel atau pertemuan, ada juga sosialisasi melalui media baliho. Jadi setiap tahun kita melakukan baliho, banner ini kami tempatkan di semua kecamatan. Kenapa nggak coba datang langsung ke retail modern? Itu datang tempat pasangan. Kalau bermasalah, ini ya. Sudah dilakukan teman-teman kami di UPTP 2K. Jadi itu karena mereka dinas ya, jadi UPTP 2K yang melakukan. Oh iya, ini kan ada Betul. di bawah UPTP 2K ini masalahnya. Jadi sambil berkolaborasi. Kalau ke kampus sudah pernah? Kalau ke kampus untuk sementara ini belum. Semua mahasiswanya kita mahasiswanya kita undang. Lu harus lebih berkolaborasi lebih intens lah. Mudah-mudahan ini juga bisa memberi wawasan buat masyarakat. Ini satu lagi sebelum kita nanti di akhir nanti ini kalau misalnya terjadi permasalahan ini yang saya kemudian ada platform saya belanja di yang si Orange itu misalnya kan. Jadi itu bagaimana? Iya, itu bagaimana dia punya? Ada beberapa kasus yang kami tangani berkaitan dengan belanja online, e-commerce. Bukan kita tangani, tapi pengaduan itu ada masuk. Cuman ketika misalnya kami ada beberapa kendala misalnya gini kan, orang membeli melalui online, ketika bermasalah tidak sesuai dengan apa yang dibeli, nah, ini mengadu ke BPSK. Nah, kita kan harus memanggil ini pelaku usaha. Ya, toh, misalnya, ini menjadi kewenangan BPSK, kita panggil. Cuman kadang-kadang ketika kita panggil, itu alamatnya tidak ada. Dia beli di Jakarta nih misalnya, Jakarta, tiba-tiba, alamat mana ini di Jakarta supaya ternyata alamatnya tidak ada. Jadi itulah yang mungkin saya begini. Makanya kami berpikir saran buat masyarakat itu hati-hati juga dalam gunakan COD cek dulu. Itu juga menjadi kendala kita misalnya dalam bagaimana menghubungi mereka. Dari misalnya lokusnya ada di Jakarta, tiba alamatnya tidak ada, kita hubungi tidak ada. Apa tidak ada bagaimana BPSK yang di sini hubungi yang di Jakarta, BPSK sana melalui sana atau tidak bisa juga begitu ya? Atau bagaimana? Kalau menurut saya jadi kalau untuk marketplace yang sudah terdaftar itu pelanggarannya agak minim, jadi tidak ada minim pelanggarannya yang kita temui. Yang sering terjadi kasus itu kalau dia lewat Instagram atau Facebook yang bukan dari marketplace resmi. Jadi kalau marketplace-nya resmi itu kurang, tidak ada pengaduan. Termasuk saya korban Facebook juga. Kalau transaksinya itu langsung ke pelaku usahanya online yang tidak terdaftar. Belanja di iklan itu. Ini jadi berarti Penjualan
langsung secara melewati WA, ya itu yang Nah, itu jadi potensinya. betul. Jadi perhatian untuk teman-teman sobat Indak. Jadi hati-hati dalam menggunakan transaksi online ya. Kalau bisa ya melalui Yang sudah e-commerce yang sudah Sudah resmi ya. Jadilah konsumen cerdas. Ya, Karena intinya iya, platform itu sudah diawasi oleh Kementerian Perdagangan. betul sekali. Nah, Kembali lagi bahwa memang kita harus sebagai konsumen itu harus betul-betul cerdas gitu Lebih ya. selektif ya. Nah, ini mungkin Pak Fik, Ya, karena waktu juga itu sudah di akhir penghujung, kira-kira apa yang menjadi harapan Bapak Ibu terkait dengan peningkatan perlindungan konsumen? ya harapannya ke dan secara depan internal saja harapannya bahwa ada peningkatan terkait soal bagaimana BPSK ini menjadi perannya lebih besar lagi, bahwa ada ya kepada pemerintah mungkin soal anggaran ya kan bisa ditingkatkan. penunjang ya. Kemudian secara internal juga anggota BPSK ini tidak berdiam diri, tidak terkait bagaimana dia mau meningkatkan dirinya sendiri ya terkait itu pada peningkatan Kompetensi, tingkatan pengetahuannya terhadap konsumen. Saya kira itu harapan kami secara internal. Secara eksternal ini tadi bahwa masyarakat ini penting diedukasi terkait soal hak-haknya menjadi konsumen. Nah, saya harapannya bahwa masyarakat ini cerdas dalam memilih, memilah sesuatu produk, ya toh cerdas membeli. Nah, teliti ketika membeli satu barang, ya jangan langsung beli tiba-tiba beli atau soal gengsi atau apa, baca dulu semua harus baca. Jangan dengan nafsu. Iya, ya kadang-kadang kan kita begitu Pak. Ya. Iya, belum di scroll ke bawah ternyata ada apa. Saya ambil contoh gini supaya masyarakat ini terjadi di diri saya sendiri juga, supaya ini menjadi gambaran. Ya toh, di akhir ini saya misalnya dengan istrinya ya belanja di supermarket, bawa catatan ya. Ini yang menjadi kebutuhan. Ketika masuk di retail ini kan biasa di swalayan itu kan ada rak-rak nih. Ini sabun, sampo, apa. Ketika ini catatan di bawah, masuk dengan itu, masuk di sini, yang semua catatan itu hilang, yang dibeli adalah kosmetik semua. Jadi itulah, utamakan kebutuhan untuk membeli. Ya. Itu yang menjadi pesan buat masyarakat. Oke. Ya, saya pikir ini juga ada lagi. Kalau terkait ini yang lagi isu-isu ini, yang bahan pokok, gas itu pernah ada nggak laporan yang terkait gas 3 kilo gitu? Itu laporannya masuk ke dinas. Oh, itu ke dinas, bukan ke BPSK. Tapi kalau dia bersengketa, jadi BPSK punya kewenangan untuk menangani sengketa itu. Termasuk SPBU apa segala macam itu datang ke BPSK atau ke dinas? Itu kan sudah konsumen air loh kayak. Iya. Itu gimana itu? Itu udah ada pernah kejadian nggak? Kayak dia kurang isi lah. Iya. Itu gimana itu? Untuk sementara ini kalau untuk kasus itu belum ada yang masuk terkait misalnya dari bensin apa kasus gas. Cuman kalau bicara soal kewenangan misalnya ada sengketa, BPSK juga bisa terkait itu. Selama ini yang kecurangan SPBU itu melapor ke dinas. Nah itu ditindaklanjuti oleh dinas. Masuk di pasar loh. Timbangan itu kan. Iya. Hal yang kecil saja yang pernah kami tangani sebenarnya. Ada kasus sampo sebenarnya. Sampo yang harga misalnya berapa ya sih? Sampo yang diecer. Iya, satu saset. Jika ini tidak sesuai dengan apa karena luarsa. Ini ganti rugi. Kami pernah menangani kasus itu. Kasus laundry juga kami pernah menangani. Dia cuci kemudian bajunya hilang apa. Ada proses ganti rugi. Wah, saya juga biasa laundry. Datang kemarin baju lain. Jadi berarti memang ini BPSK ini menjamin semua ya. Berarti tidak ada batasan barang, tidak ada batasan jasa ya. Semua nilai selama itu prinsipnya dia konsumen air. Ada sengketa, bisa jadi pelajaran juga untuk para pelaku usaha gitu juga ya, untuk memperbaiki kualitas produknya gitu. Nah, oke, ada lagi yang mau disampaikan kepada masyarakat, mungkin boleh
Silakan Bu. yang ya. Saya kira itu cukup. Saya cuman misalnya saya berharap bahwa masyarakat mengetahui bahwa ada BPSK, ada Badan Penyelesaian Sengketa di Kota Palu gitu. Dan kalau ada kasus artinya terkait dengan perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen dan pelaku usaha, ya BPSK terbuka. Silakan datang, aksesnya mudah, gratis, penyelesaiannya cepat. Iya. Ya, saya kira itu. Untuk di Kota Palu, Untuk di Kota kantornya di Jalan Kartini, Jalan Kartini. depan kantor pertanahan Kota Palu. Kartini. Oke. Untuk di kabupaten juga ada seperti Morowali, Toli dan Donggala. Nah, oke. Terima kasih ini untuk narasumber Pak Munajat, terima kasih Bu Tuti sudah hadir, dan ini terima kasih atas wawasan dan penjelasan yang betul-betul sangat informatif bagi kami Ya, dan bagi seluruh Sobat Indak dan mengedukasi masyarakat ya. Oke, dan ternyata memang ini menambah pemahaman dan mengenai pentingnya perlindungan konsumen dan peran strategis BPSK di dalamnya. Oke, untuk Pak Sobat Indak, tetap waspada, tetap kritis dalam sebagai konsumen, serta jangan ragu memanfaatkan hak-hak Anda untuk sesuai dengan peraturan yang berlaku tentunya ya, Pak Bek. Nah, oke. Terima kasih sudah hadir di Indak Podcast. Sekali lagi terima kasih Pak Munajat, Bu Tuti, terima kasih, dan terima kasih telah menyimak episode ini, dan saatnya saya Efta undur diri dan teman saya Dr. Fikri. Ya, sampai ketemu di podcast berikutnya. Indak Podcast Sulteng, Jejak Industri dan Perdagangan.